masalah uang 500 juta yang lagi rame saat ini. Perlu saya tekankan, saya paling sensitif masalah uang. Apalagi ini menjatuhkan marwah saya. Seperti halnya contoh masalah yang dibilang saya minta nafkah sama istri. Suami mana yang minta nafkah sama istri? Dan berita itu adalah tidak benar. Makanya saya langsung mengklarifikasikan, karena ini masalah uang. Jadi penjelasan masalah uang 500 juta itu adalah pada saat acara 7 bulanan Moana hamilnya istri saya. Tiba-tiba saya disamperin sama mbaknya Ricis. Dan dia bilang, "Rian, ada masuk rezeki 500 juta buat Rian di rekening." Dan saya kaget. Uang apa kok tiba-tiba ada uang sebesar itu masuk ke rekening saya? Terus dia bilang, "Itu rezeki Rian. Itu ada brand yang masuk ke Rian cuma postingnya aja setiap hari atau per minggu berapa kali lah. Brandnya kalau maaf saya harus sebut karena ini emang harus jelas. Ini memang yang saya dengar dari kuping saya sendiri kalau saya tidak salah ya, karena itu sudah sangat lama. Brandnya Cindy Castle. Dan isi pertama yang saya mau jelaskan adalah saya bekerja. Bukan pria yang maaf katanya kasar banget, mau kondo seperti yang disebutkan oleh para buzzer dengan akun-akun bodong yang menyerang semua sosial media saya, keluarga, manajemen, dan orang-orang terdekat saya. Saya pertama kali bertemu dengan ibunya anak saya dalam kondisi bekerja. Kemudian saya berhenti, pindah ke Jakarta dan untuk menikah dengan istri saya, dan langsung saya bekerja dalam ikatan pernikahan karena istri saya adalah seorang konten kreator. Semua hasil pekerjaan bareng kami, saya tidak pernah minta benefitnya, tapi saya serahkan untuk kebutuhan keluarga kecil saya. Berikutnya saya mau bahas perihal es kurma. Itu adalah saat kunjungan pertama kali orang tua saya ke Jakarta setelah kami menikah, dan mengundang mereka untuk acara pengajian 4 bulanan kehamilan anak pertama kami. Karena orang tua saya hanya berkunjung ketika kami undang. Kondisinya sedang saat sahur. Saya diberikan es kurma oleh istri saya. Dan ibu saya yang seorang sarjana kesehatan masyarakat memberikan pertanyaan dengan lemah lembut. "Sejak kapan Rian minum es? Bukannya Rian punya amandel?" Tentu itu semua situasional. Istri saya lagi hamil muda, jadi mungkin lebih sensitif. Dan saya sebagai suami yang baru beberapa bulan, kurang sensitif menanggapi hal tersebut dan terkesan cuek. Karena tadi halnya itu yang saya pikir adalah hal biasa, cenderung masukkan seorang ibu yang biasa aja. Sebenarnya situasi ini sangat disayangkan. Dan sebenarnya juga saya sudah menegur ibu saya. Tapi saya tanpa memberitahukan istri saya. Sehingga dia berpikir saya tidak pernah membelanya. Ibu saya pun menyadari kekeliruan dan langsung meminta maaf kepada saya dan istri saya. Walaupun maksudnya hanya sekedar bertanya dan semua sudah diluruskan dan dimaafkan oleh istri saya. Buktinya ada di salah satu konten di YouTube istri saya. Yang kedua adalah mengenai yang orang tua saya bilang bekerja di bulan puasa. Perlu digarisbawahi, sebenarnya ini semua adalah kondisi situasional, di mana yang mungkin orang tua saya berpikir yang memang kita orang daerah, kerjaan saya tuh lebih fleksibel, syuting dan konten YouTube tuh bisa kapan aja. Mungkin yang dipikirkan orang tua saya adalah itu, karena mungkin orang tua saya juga berpikir ini adalah momen di mana kita berkumpul semuanya di kunjungan pertama ini. Jadi mungkin hanya kesalahpahaman orang tua saya. Dan Ricis pun menjawab, kalau misalnya Rian nggak kerja kita mau makan apa? Ya itu memang jawaban yang wajar. Jadi menurut saya ini hanya kondisi aja yang tidak tepat gitu. Setelah semua permasalahan beres dengan saling memaafkan, pada saat lebarannya saya dan istri saya pulang ke Langsa. Dan kita di sana pulang kampung dan saya memperkenalkan semua kepada istri saya. Dan alhamdulillah di sana semua lancar dan tidak ada masalah lagi. Selanjutnya adalah perihal body shaming yang saya pernah dibilang mengatakan istri saya ini terlalu kurus. Ini adalah bentuk perhatian saya sebagai seorang suami yang melihat kondisi istrinya yang mengalami penurunan berat badan secara drastis. Dalam keadaan bercanda, saya sempat menyampaikan agar lebih berisi untuk saya lebih enak peluk, yaitu sekedar bercandaan suami istri. Dan itu sebenarnya nggak bermaksud. Ini adalah karena perihal saya itu terhadap istri saya peduli terhadap istri saya. Memang saya melihat kondisi istri saya yang dia bekerja, dia sibuk ngurus ini ngurus itu. Ibunya Mona juga pernah mengomentari saya gitu, kayak maunya rambut saya tuh gaya seperti ini, saya nggak boleh brewok karena dia tidak suka. Nah saya wajar dong kalau istri saya suka itu, ayo dong berisi dikit, jangan terlalu kurus, kayak nggak bahagia gitu. Wajar dong kalau saya juga mengomentari. Dan ini bukan sebuah ejekan atau body shaming gitu, itu nggak baik sama sekali. Dan pada akhirnya saya tidak menyangka ketika di akhir pernikahan, istri saya menganggap itu sebuah hal negatif, sehingga dia sampai menginginkan maaf, melakukan implan untuk itu saya tidak terpikirkan seperti itu. Berikutnya saya mau membahas mengenai masalah nafkah batin. Soal masalah sensitif ini sebenarnya saya enggan membahas secara gamblang. Tapi yang pasti saya menggalui secara halal istri saya dengan sebaik-baiknya. Walaupun dinilai banyak kurangnya,
perlu diketahui dalam melakukan proses ini tentu harus dengan sedih banget. Kenapa ibu saya bisa dibilang nyolong? Padahal sampai detik ini, hampersnya nggak pernah saya kirim ke Aceh. Sampai kita selesai sewa rumah kembang dan pindah ke Kebagusan, hampers itu masih ada. Yang kedua, mengenai cicilan rumah yang saya tidak pernah diajari nyicil oleh orang tua saya. Saya diajari menabung ya ketika ada uangnya beli. Saya stres menghadapi dua cicilan, yang satu rumah Gria Harmoni ini yang kita beli bersama, dan yang satu lagi saat ini rumah yang lagi direnovasi oleh ibunya Moana. Itu nilainya sangat besar per bulannya, sedangkan penghasilan saya pas-pasan. Saya tidak bisa mengkomunikasikan perasaan tertekan saya karena saya harus mengikuti kemauan istri. Itulah mengapa saya hilang gairah karena batin saya tertekan dan cenderung tidak dihargai segala sesuatu yang sudah saya berikan. Berikutnya adalah pernyataan mengenai saya dikatakan meninggalkan rumah itu tidaklah benar. Saya tidak pernah meninggalkan rumah, tapi saya tidak diterima atau diusir ketika pindahan dari rumah Kemang ke Kebagusan bulan Desember. Itu hanya miskomunikasi karena kita sudah pernah membicarakan pada saat masa sewa rumah Kemang habis. Kita membicarakan bahwa sebagian barang diletakkan di rumah Gria karena banyak banget barang-barang besar dan kecil yang nggak muat di rumah Kebagusan untuk rumah sementara sebelum rumah yang direnovasi sekarang selesai. Jadi setelah beberapa hari sampai minggu saya tinggal di Kebagusan setelah rumah sewa Kemang habis, saya dapat info dari asisten saya bahwa Mbak bilang barangnya Bapak disuruh angkat semua ke rumah Gria. Nah di situ saya karena melalui orang lain yang menyampaikan, saya jadi malu banget, jadi saya langsung aja pindah. Nggak bisa menahan diri karena itu bukan dari mulut istri saya langsung yang ngomong seperti itu. Mungkin kalau itu dari istri saya langsung, saya bisa, maaf ada debat sedikit untuk mempertahankan, ya saya tidak keluar dari rumah itu gitu. Jadi yang membuat saya langsung angkat kaki adalah ketika orang lain yang menyampaikan bahwa kemauan istri saya jangan tinggal di rumah Kebagusan itu. Dan asisten saya bilang, itu sudah 3 kali disampaikan ke Mbak untuk mengangkat barang saya pindah ke Gria. Dan yang keempat kalinya baru asisten saya menyampaikan pada saya kalau saya harus pindah di rumah Gria. Jadi saya tekankan sekali lagi, kalau saya meninggalkan rumah berbulan-bulan itu tidaklah benar. Pada kenyataannya adalah yang saya jelaskan tadi. Mengenai statement istri durhaka dan bahagia dan hati yang tenang. Sedangkan saya selalu dalam keadaan tertekan. Dalam pernikahan ini banyak hal-hal kecil yang tidak mau saya ungkap. Tapi ini harus dijelaskan kenapa saya merasa tertekan. Yang pertama, ibu saya pernah dibilang nyolong atau mencuri hampers semenjak acara Tedak Sinten Moana. Ini semua terjadi karena kesalahpahaman aja. Kita memang hampers itu waktu itu adalah sebuah endorsan yang mungkin harus di-storyin. Jadi dimana ketika manajemen udah dapet, alhamdulillah tamu undangan juga udah dapet hampers, bahkan keluarga Ricis mungkin udah dapet. Nah pihak manajemen mungkin bahkan adik sepupunya Ricis sendiri memberikan kepada keluarga saya, kepada asisten saya. Dan dia bilang ini udah bukan punya siapa-siapa lagi, jadi bawa aja. Nah ketika sampai di rumah, Ricis minta untuk mau di-storyin, ternyata hampers itu udah gak ada lagi. Padahal hamper tersebut tuh ada di kamar tamu. Dan saya tidak pernah terpikir kenapa masalah hampers ini menjadi besar. Dan yang perlu digarisbawahi, saya sedih